Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in madamatid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat kesepuhan, para asatidz, para ujud, warga masyarakat Warnasari, wabil khusus jamaah pengajian Nurul Hidayah, ibu-ibu semuanya, dan wabil khusus lagi sahibul bait, keluarga Bapak Mulyanto. Semoga semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Amin. diberi keberkahan umurnya, diberikan barokah rezekinya, dan diberikan putra putri yang soleh dan solehah, serta diberikan husnul khotimah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Hidayah yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Wabil khusus saya sudah 3 kali mungkin, alhamdulillah silaturahmi ini tetap terjalin perantara Ibu Mustona dan Bener, Ibu Mustoma. Hai, betul kata Ibu Sadikin. Bapak Ibu Sadikin. Iya, Ibu Sadikin. Alhamdulillah perantara beliau kita semua dipertemukan oleh Allah dan bersilaturahmi kembali, insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, wabil khusus keluarga besar Bapak Mulyanto sekeluarga. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang kainatul umat ilmu. Bapak, Ibu, jamaah pengajian rahimakumullah semuanya, saya diberi kesempatan oleh Ibu Sadikin untuk memberikan sedikit tausiah atau nasihat bareng-bareng wabil khusus bagi diri saya, dan diminta membaca kitab biar ada referensi atau dari para ulama. Sebelum saya membaca kitab, sedikit mengingatkan bahwa pentingnya kita mengaji walaupun usia sudah uzur ataupun sudah sepuh, terus mengaji dan mengaji, karena memang baginda Nabi bersabda, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu atau mengaji ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Jangan sampai ibu-ibu walaupun sudah pensiun, sudah usia 70 tahun ini bosan dalam mengaji. Ini jangan sampai. Oke lah, kita pensiun, kita istirahat dalam hal pekerjaan atau mungkin dalam hal kewajiban kita, tapi dalam urusan mengaji ini jangan sampai, karena untuk bekal kita kelak kita kembali ke hadratillah di akhirat nanti. Ini penting agar ibu-ibu dan bapak ya semuanya
khusus Sahibul Bait ini menggali amalia, karena nggak akan ada yang dibawa kecuali amal kita. Istri nggak bakalan mungkin bapak ya mau dikubur bareng, nggak mungkin. Atau mungkin Ustaz saya punya harta melimpah, dibawa uangnya satu koper, nggak mungkin. Dibawa misalnya apa emas atau apa, nggak mungkin. Tapi yang dibawa nanti besok ini adalah amalia kita yang ada nilai ilmunya. Karena amal tanpa ilmu itu kosong, Bu. Ibaratnya kacang tidak ada isinya, tapi isinya nggak ada kulitnya juga nggak baik gitu. Sama seperti pisang, ibu nggak mungkin beli pisang nggak ada kulitnya. Jadi amal ya harus dengan ilmu, ilmu juga harus diamalkan. Jadi satu paket. Maka itu sedikit mengingatkan agar kita semangat terus di dalam mengaji, di dalam hidup kita terus semangat. Karena Allah tidak menyukai orang yang putus asa, yang bermalas-malasan, sebagaimana firman Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah, dari melakukan sesuatu kebaikan selama hayat masih dikandung badan. Terus ibadah, terus mengaji, terus kita beramal sebanyak mungkin agar besok kita di alam kubur kemudian dibangkitkan, kita tidak takut lagi karena kita membawa bekal banyak. Seperti ibu-ibu misalnya mau ke Mekah, ini pasti beberiotan, kata orang Cilegon ya. Beberiotan itu bawaannya banyak. Nah mending kalau misalnya di akhirat ya, kalau di dunia itu berat, Bu ya. Kalau amal itu nggak berat, Bu. Ibu bawa uang atau bawa perhiasan itu pasti ribet bawanya. Tapi kalau amal, ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, amal kita ringan, Bu. Ilmu kita juga ringan. Maka ini yang harus kita bawa, kita ambil dan kita raih sebanyak-banyaknya. Terutama kalau kita punya cucu, anak, kita ingatkan bahwa yang nanti besok kita bawa bekal kita adalah amal ibadah kita, dan harus diisi dengan ilmu. Baik, inilah sedikit saya akan membacakan sebuah hadis, Bu ya. Kita sudah membaca Al-Qur'annya, sekarang kita baca hadisnya. Yang saya bawa kitab di sini, mungkin ibu sudah pernah mendengar namanya kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin. Ini penulisnya, kalau istilah santri, pengarang ya. Enaknya itu penulis, kalau ngarang itu kayak gimana gitu ya. Penulisnya ini yang kita banggakan, iya, yang kita banggakan ulama besar tanah Jawa ataupun orang Banten, yakni Syekh Nawawi. Jadi alhamdulillah ini karangan beliau, Bu ya. Jadi karangannya itu yang tercetak di seluruh dunia 111. Karya bukunya yang tercetak itu, Bu, 111. Yang belum tercetak puluhan lagi, masih manuskripnya banyak sekali. Ini saya bawa 2 kitab, ini karya beliau semua. Nah ini beliau dulu ya, sedikit profilnya, dilahirkan 1830 kurang lebih. Itu beliau sebelum untuk mungkin bahan renungan kita, Bu ya. Sebelum beliau dilahirkan, ibunya dan bapaknya Ki Umar itu ibadahnya luar biasa, berpuasanya luar biasa, sampai beliau akhir di usia kandungan 9 bulan dikasih cobaan. Cobaannya apa, ibu-ibu? Beliau kan menginginkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah cukup.
apalagi kalau jadi ulama besar. Nah ini ya, itu beliau dikasih cobaan ketika mesusi itu membersihkan apa beras, Bu ya, membersihkan beras di kali, Bu, di laut, bukan itu tanah Mesusi itu. mau. Iya, bahasa kita Mususi nek ngono aku. membersihkan beras, Bu ya. Itu ketika membersihkan beras, Bu ya, Mususi. itu berasnya jadi emas, Bu. Tuh, Iya, sebelum subhanallah. beliau dilahirkan usia 9 bulan, ibunya itu membersihkan beras di di dekat rumahnya, kali itu berasnya jadi emas. Kalau ibu-ibu kira-kira kalau beras jadi emas bagaimana? Welah geger. Langsung ya. Alhamdulillah. Justru yang dicari ya nggak usah bingung-bingung. Sekone jak oke Iya. masak Iya. ae. Ini beliau, Bu, ibunya Syekh Nawawi malah nangis. Nangis, ya Allah, saya nggak menginginkan ini. Yang saya inginkan anak yang ada di perut saya menjadi orang soleh. Amin. Nah seketika itu, Bu, ya dicuci kembali, dibesusi kembali, dicuci kembali, Bingung ler menyampaikan. Iya dielus. Diayak gitu ya. Beda, Pak. Itu langsung jadi beras kembali, Bu. Diayak, Iya, diteri. ini luar biasa. Jadi sebelum beliau dilahirkan pun ada kelebihannya atau ada cobaannya untuk ibunya. Itu akhirnya diceritakan kepada suaminya, sehingga sebelum meninggal suaminya itu menceritakan kepada masyarakat sampai besar, ternyata jadi ulama besar itu keberkahan dari ibunya, tidak istilahnya tidak melihat dunia, tidak silau dengan Gemerlap dunia. Indonesia. Iya. Coba kalau dulu mungkin alhamdulillah dibawa pulang ya. Nah ini ternyata barokah dari itu, maka jadilah ulama besar. Ini biar ibu sedikit agar nanti kalau mungkin anaknya atau nanti cucunya ya itu istilah Jawa sih diriadoi atau ditirakati, ngaji atau ibadah. Nanti kalau ada sesuatu gitu, Bu ya, kita mendapatkan gitu rezeki nomplok, ini jangan sampai kita bangga, khawatir nanti itu cobaan. Nah, karena kalau kita bangga kemudian dicoba oleh Allah, ini langsung akhirnya nggak hasil itu. Nah ini sedikit cerita profil Syekh Nawawi sebelum menjadi ulama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sanadnya atau hadisnya dari sahabat Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dar Al-Ghifari dan dari Rasul, tapi hadis ini berupa hadis qudsi. Hadis qudsi itu, ibu-ibu, wahyu Allah yang tidak boleh ditulis. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajib ditulis, jadi langsung dikontrol oleh malaikat Jibril. Bedanya dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu dari Allah, Bu, tapi tidak boleh ditulis. Kalau Al-Quran wajib ditulis dan dikontrol oleh malaikat Jibril, sehingga tulisannya pun itu masih tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Nah ini kenapa? Karena dijaga terus oleh Nabi melalui malaikat Jibril, kemudian dijaga oleh para sahabat sampai kita. Makanya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sama sekali di dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab lain, Injil atau Taurat, itu sudah banyak sekali perubahannya. Nah ini dibacakan namanya hadis qudsi. Qala ta'ala, ini di dalam kitab ini sesuai redaksi atau catatan aslinya, biar kita tahu bahwa ini namanya hadis qudsi.
Qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah ini lewat baginda Nabi yang mengucapkan baginda Nabi tapi berupa wahyu, hadis qudsi yang tidak boleh ditulis, karena kalau ditulis namanya Al-Quran, kalau tidak ditulis itu namanya hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, ini haramtu dzulma, saya melarang pada zatku untuk menganiaya. Jadi Allah melarang atau mengharamkan menganiaya di dalam zatnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan di antara kalian haram untuk menganiaya. Maka jangan sekali-kali kalian menganiaya antar diri kalian, terutama di dalam diri kalian. Jadi antar sesama juga tidak diperbolehkan, apalagi menganiaya diri sendiri. Kalau dalam Al-Qur'annya ku anfusakum. Nah ini, kalau dalam hadis qudsnya ini. Jadi nanti ibu-ibu ya, dalam hadis ini harus benar-benar menjaga jangan sampai diri saya teraniaya, apalagi menganiaya orang lain. Nah ini. Kemudian yang kedua, ya ibadi, ini masih satu hadis. Ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan beri kalian hidayah. Jadi ibu-ibu ya, namanya hidayah itu jangan ditunggu ya, diminta. Minta sama Allah hidayah dan dicari, berusaha kita mendapatkan hidayah. Contoh, kita kepingin ngaji, kita kepingin sholat, jangan menunggu ya Allah saya pengen sholat, nunggu hidayah biar mau sholat, semangat sholat. Ini nggak bisa. Jadi harus tangan kita, kaki kita, hati kita dibawa. Ayo kamu sholat, ayo kamu ngaji, ayo kamu berjamaah, ayo kamu sholat, bersedekah, ayo kamu zakat, ayo. Semuanya itu harus berusaha. Ini nanti kalau dalam Al-Quran itu nanti dalam Al-Quran wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, kalau kita mau berjihad Bu ya, atau mau bersungguh-sungguh mau melawan hawa nafsu, ini pasti akan diberikan petunjuk. Jadi sama seperti ibu-ibu mengajar putra putri, ini jangan dibiarin, biarlah nanti juga kalau pintar mah pintar sendiri. Ini nggak bisa. Biarlah nanti juga kalau mau ngaji bisa sendiri, ini nggak bisa. Jadi harus dibawa, suruh sekolah, suruh ngaji, gitu. Jangan nunggu hidayah biar nanti dapat hidayah, nanti juga pintar sendiri. Ini nggak bisa. Nah, terus yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar dahaga kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Artinya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis qudsi ini jangan sampai kita berpangku tangan meminta makan atau meminta rezeki kepada Allah, tapi jangan sampai kita hanya minta. Ya ada wasilah atau perantara, entah berjualan, entah berdagang, entah kerja, entah bertani. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai Ustadz saya malam-malam tahajud minta sama Allah uang 1 juta misalnya, ya nggak bakalan mungkin dapat langsung 1 juta.
Ya besoknya nanti dikasih petunjuk oleh Allah, oh kamu nanti bekerja, oh kamu nanti berjualan. Nah digerakkan, baru ketika menggerakkan nanti mendapatkanlah apa yang kita inginkan. Nah inilah maksud dari hadis ini. Kemudian yang keempat, ya ibadi kullukum arin ilaman kiswa ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, maka mintalah pakaian kepadaku, maka niscaya aku beri kalian pakaian. Sama seperti tadi, minta rizki, minta makan, minta pakaian, ini tetap dipakai. Minta itu, doa itu harus, Bu. Kerja wajib, yang lebih wajib lagi doa. Kenapa? Karena ketika kita sudah berdoa malam-malam, kemudian kita kerja, maka akan sinergi antara syariat dan hakikat. Nah itu nanti insya Allah kita tidak akan tersesat. Pemikiran kita kalau kaya tidak mengatasnamakan diri sendiri. Wih kaya ini dapat usaha saya banting tulang kerja siang malam ini dari saya. Oh, nah ini akhirnya sombong. Tapi kalau misalnya kita berdoa, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kekayaan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfirkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua melakukan dosa di malam dan di siang hari, maka dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepadaku. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ya, ini apa? Ibu-ibu ya, ini kita itu disuruh ini oleh Allah. Allah itu sudah tahu kita itu malam, siang, ya Allah a'lam, entah itu matanya yang berdosa, entah itu bibirnya yang berdosa, entah itu tangannya yang berdosa. Ini pasti ini. Maka kata Allah, aku akan mengampuni dosa kalian, maka mintalah ampun kepadaku. Jadi jangan sombong. Ya, udahlah nanti aja kalau udah tua tuh baru minta ampunan. Baru kalau udah tua tuh ibadah. Ini bahaya ini, Bu, ya. Kadang-kadang kita udahlah kita senang-senang dulu waktu muda misalnya. Kita mau maksiat atau apa, nanti kalau udah tua tuh baru tobat. Nah, ini berbahaya ini. Kenapa? Ya kalau usianya sampai tua, kalau enggak, nah, kan? Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala setiap kita punya dosa, makanya ini barokahnya kita itu dengan ulama, ya, kita mengetahui, kemudian kita praktekkan, amalkan ketika setelah sholat. Jadi ketika setelah sholat kan kita baca istighfar. Nah, satu istighfar sholat kita, yang kedua istighfar dosa-dosa kita setiap hari. Itu faedahnya kita istighfar setelah sholat. Kemudian yang keenam kata Allah Taala di sini, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri wa tadurruni wa lan tablughu naf'i fa tanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian gak akan mungkin mendapatkan bahaya kecuali aku beri bahaya. Jadi kalau kita sakit itu memang Allah memberi kita sakit, Bu. Terus walan tablughu naf'i fa tanfa'uni. Tidak akan mungkin kita melakukan kemanfaatan, melakukan sesuatu yang positif kecuali Allah yang memberikan kemanfaatan atau memberikan perbuatan yang positif. Jadi semua perbuatan baik, perbuatan buruk atau sesuatu yang terjadi pada diri kita itu hakikatnya Allah, Bu. Hakikatnya. Tapi kata Allah di dalam Al-Qur'an, intusibka hasanatun tasuhum wa intusibka musibatu bukan manja abil hasanat pokoknya artinya gini, Bu, jika mendapatkan keburukan itu dari Allah, jika mendapatkan kebaikan itu dari Allah, tapi nanti kalau mendapatkan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Artinya gini, Bu, semua memang hakikatnya dari Allah.
Allah. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan, wah saya mencuri, wah saya meminum, wah saya berjudi, wah saya bermaksiat. Ini semua dari Allah. Ini nggak boleh. Walaupun hakikatnya dari Allah gitu. Kenapa Ustaz kok nggak boleh? Karena tetap kita ada peran di situ. Nggak mungkin kalau kita nggak menginginkan terjadi, nggak mungkin. Nah gitu maksudnya. Memang Allah hakikatnya, tapi dari diri kita juga ada peran. Nah karena kita tergoda oleh setan, akhirnya kita melakukan perbuatan dosa. Nah inilah maksud dari hadis Nabi ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah begini, wahai hamba-hambaku, andaikan seluruh dunia, seluruh manusia bertakwa, beribadah, taat semua kepada Allah, maka sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menambah keagungan Allah. Misalnya, wah Allah itu agung, Allah itu besar, Allah itu maha, semuanya ini berkat hambanya takwa, berkat hambanya taat, berkat hambanya ibadah terus. Ini enggak. Jadi sama sekali enggak menambah kemuliaan Allah. Jadi takwa kita, ibadah kita itu bukan untuk Allah, maksudnya begitu. Tapi untuk diri kita sendiri, maksudnya begitu. Kemudian yang ke-9, ya ibadi law anna akhirakum lan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasal dalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, andaikan semua bermaksiat, seluruh dunia tidak mau menyembah Allah, bermaksiat kepada Allah, terus selalu melakukan perbuatan jahat, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kata Allah, sedikit pun tidak mengurangi keagungan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah. Jadi semuanya bermaksiat itu bukan nanti Allah nanti pensiun atau gak jadi Tuhan lagi, gak jadi mulia lagi, tidak. Jadi hakikatnya perbuatan buruk kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu maksudnya. Makanya amalia kita ini yang berpengaruh, yang berpotensi nanti di akhirat kita kelak, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti mendapatkan surga itu perantara amalia kita, mendapatkan neraka amalia kita. Tetap semuanya itu nanti biidnillah atau birahmatillah, dengan kasih sayang Allah itu kita masuk surga, walaupun dengan amal kita juga, tapi dengan ridho Allah kita itu nanti masuk surga. Allahumma amin. Yang terakhir Bu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza adkhalal bahra. Ya ibadi innama ya'malakum usikum lakum summa ufikum iya fa ma wajada khairan falyahmadillah wa ma wajada ghairi dalika fala yalumanna illa nafsahu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, andai kata semua kalian manusia jin itu meminta kepadaku, maka niscaya rizkiku atau kemuliaanku tidak berkurang. Rizkiku, kemudian karunia Allah itu tidak berkurang sama sekali. Jadi kita minta itu kepada Allah, minta apapun, entah berupa rizki, berupa kesehatan, berupa apapun, itu sama sekali tidak berkurang. Kalau kita dimintakan ngeresuh, apa yang ngeresuh itu Bu ya? Iya. Pertama kali ngeresuh loh ya Bu. Pertama kali dikasih ya, tapi nanti besok mah ngamuk, kamu itu minta terus, apalagi terus. Nah, ini bedanya dengan Allah. Kalau Allah tidak mungkin ngeresuh loh, malah senang. Kalau diminta itu senang Bu.
ya. Ya Allah, saya semoga diberi kesehatan. Ya Allah, saya semoga diberi limpahan rezeki. Ya Allah, itu malah senang, Bu. Beda dengan kita. Nah, ini makanya kalau minta kepada Allah. Yang terakhir tadi, jika amal kita itu baik, maka memujilah kepada Allah. Jadi kalau kita seperti ini, Bu, ya, kita melakukan ngaji, ibadah, kemudian taat, bersedekah, kemudian berpuasa, itu maka kita harus memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti kalau seandainya kita berbuat buruk, jangan sekali-kali kita ngamuk menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Inilah nasihat dari Allah lewat hadis qudsi, itu banyak sekali tadi yang saya bacakan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berupa ibadah silaturahmi, ibadah pengajian, bacaan Al-Quran, tahlil, semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Sohibul Bait, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit semoga dihilangkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun kita juga jamaah, ibu-ibu semua, hajat kita, keinginan kita, semoga semuanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini mungkin dicukupkan, ya. Terakhir saya doa untuk kita semua, wabil khusus Sohibul Bait, semoga tempatnya diberi keberkahan, putra putrinya semuanya kita juga diberikan putra putri yang soleh dan solehah, dan kita semua terus diberi kekuatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tak henti-hentinya saya memohon kepada Allah, semoga kita diberikan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya ma'bud hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa di'aini wa dibaghi wa di hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahbabina fid din wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batina fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min ahli al-Qur'anil karim wa min hamalatil Qur'anil karim wa min mustawjibi syafa'atihi ila yaumiddin wa min ibadika as-salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min warasati jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين 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 رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.